wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terhormat Bapak Pembina Yayasan Darul Arkan Nurul Ihsan, saya hormati para ustazah pengajar, ibu ustazah yang saya banggakan, adik-adik sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih selalu dapat dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Hanya keimanan lah yang pertemukan kita di sore hari ini yang cuacanya sangat kurang mendukung. Tapi dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat masih menyempatkan melangkahkan kaki kita tempat majelis ilmu ini. Salawat salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan atas apa saja yang selalu diperintahkannya dan menjauhi atas apa saja yang selalu dilarangnya. Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah kita sangat sedikit, tapi insya Allah itu banyak malaikat yang menyaksikan kita, menyaksikan ketaatan kita, keimanan kita dalam rangka mengisi pengajian. Jadi ibu-ibu, sedikit atau banyaknya orang yang datang ke pengajian itu dikawal, di-cover oleh para malaikat Allah, mencatat amalan-amalan kita. Bukan karena ramainya kita bangga, bukan karena sedikitnya orang kita merasa kurang pede atau gimana. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini sharing saja. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu kisah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahlabah. Sahlabah ini adalah keluarga yang sangat miskin, sehingga jika dia sholat di masjid, dia buru-buru cepat pulang. Kenapa? Karena sarung yang dipakainya berbagi dengan istrinya. Itu selesai sholat, dia langsung pulang ke rumah untuk bergantian dengan istrinya sholat. Saking miskinnya si Sahlabah ini, tapi dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sahlabah, kamu ini kayak orang munafik saja. Orang lain setelah salam kan baca Allahumma la antas salam, tapi kamu Allahumma la antas jalan. Gimana ini Sahlabah?" Kata Sahlabah, "Bersyukur karena Rasul mengingatkan saya dan menegur saya. Ya Rasul, saya ini orang miskin. Sarung yang saya pakai sholat ini saya berbagi sama istri saya di rumah. Jadi saya cepat-cepat pulang untuk bergantian dengan istri saya sholat. Jadi begitu. Jadi bagaimana ini Sahlabah?" Rasulullah bilang, Rasul kan doanya didengar Allah. Apa saja yang Rasul minta pasti dikabulkan Allah. Kebetulan saya ditanya, ya Rasul, ya kebetulan saya minta didoakan. Begitu. Kamu minta apa Sahlabah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Sahlabah, kamu minta apa Sahlabah? Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya ini mau hidup berkecukupan. Betul Sahlabah? Iya, tapi kalau kamu berkecukupan, apa kau masih taat beribadah kayak begini? Ditanya sama Rasulullah. Insya Allah saya taat ya Rasul. Makanya doakan saya Rasul biar saya ada rezeki untuk membeli sarung biar tidak buru-buru pulang.
Ini adalah sahabat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan kamu, tapi ingat, jika kamu nanti sudah diberikan keluasan rezeki, ingat, kamu tetap seperti ini. Jangan lupa ibadahmu, sholatmu. Ya Rasul. Sesudah itu Rasulullah memberikan seekor kambing. Ini kambingnya gemuk, hamil, tapi tidak ada lakinya. Ya kambing, bukan perempuan, kambing. Hamil kambingnya sudah mau melahirkan, dikasih oleh baginda Rasulullah. Salah basi, saya kasih kamu seekor kambing, kau bawa pulang pelihara. Ini berkat doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah rezeki bagi sahabat. Akhirnya doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu beberapa hari dikasih kambing, kambingnya beranak dua, satu laki, satu perempuan. Anak dia berkembang biak. Jadi sahabat pada waktu itu dia sangat senang. Dia beberapa bulan kemudian beranak terus, akhirnya banyak kambingnya. Dari satu bertambah banyak terus, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sahabat pun sibuk. Ini sahabat sibuk. Tadi ini aja rajin beribadah ke masjid, sibuk deh. Saudara tanya, loh, sahabat ini kok biasanya rajin ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sudah nggak kelihatan. Ditanya bagaimana tidak? Tanya sama jamaah yang ada, kamu lihat sahabat? Ya Rasulullah, sekarang itu sahabat sudah sibuk ngurusi kambing-kambingnya. Banyaknya kambingnya beranak terus baginda Rasul. Ya begitu. Ya ingatkan sahabat, kamu kan kemarin janji bahwa bila mana kau dapat rezeki, kamu tetap taat beribadah. Diutuslah salah seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabat, wahai sahabat, saya diingatkan oleh Rasulullah bahwa kamu dulu berjanji mau tetap ibadah walaupun bagaimana keadaanmu. Sahabat marah. Saya kan ini tetap ibadah, saya tetap ingat Allah yang mengasih saya rezeki. Ya begitu pesan Rasul. Saya hanya menyampaikan saja. Pulanglah utusan. Pada saat Jumat sudah Jumatan lagi. Ditanya lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sahabat kok nggak pernah Jumatan? Sekarang sahabat Rasul kambingnya tambah banyak. Dia ngembala sampai di luar kota. Sudah tidak pernah datang lagi ketemu kita. Oh begitu? Iya. Diutuslah sahabat. Kamu ingatkan sahabat bahwa itu kambing-kambing yang sudah berkembang biak, keluarkan zakatnya. Ingatkan dia, itu zakatnya harus 2,5% kasih keluar. Utuslah satu orang, berangkat menemui sahabat. Sampai dia di tempatnya sahabat, assalamualaikum. Sahabat, ini baginda Rasul mengingatkan saya kepadamu bahwa apabila sudah harusnya kamu membayar zakat dari 2,5%. Itu perintah baginda Rasulullah SAW. Sahabat, kamu harus ingat itu. Disampaikannya begitu, sahabat marah. Ini kambing saya setengah mati yang rawat. Ngapain lagi keluar zakat? Saya yang repot pagi siang malam mikir barang. Saya cuma mengingatkan sahabat, saya cuma dibinda oleh Rasulullah. Satu kali sampaikannya lah kepada baginda Rasulullah. Sahabat ini marah ya Rasul. Katanya dia yang rawat, dia kembang biak akan tambah banyak. Dia yang rawat setengah mati kok mau keluar zakatnya. Akhirnya begitu ucapannya sahabat. Iya. Kamu ingatkan lagi. Beberapa hari kemudian diingatkan lagi. Sampai 3 kali Rasulullah mengutus 4 orang utus, 3 orang utusan itu tidak diterima sahabat. Akhirnya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu omongannya salah bayang nggak apa-apalah, biarin aja sudah. Yang penting kita sudah ingatkan 3 kali. Akhirnya tidak ada lagi utusan. Pada waktu itu tidak ada lagi utusan baginda Rasul untuk mengingatkan sahabat ini. Pada suatu ketika sahabat teringat atas kesalahannya bahwa ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah marah sama saya. Saya dulunya tidak punya apa-apa, datang ke dia minta doa. Tapi sekarang dia mengutus utusan 3, saya nggak gubris sama sekali. Akhirnya apa? Datanglah sahabat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya sahabat, saya ini Rasul, minta maaf kepada Rasul. Saya ini membawakan kambing kepada Rasulullah. Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini saja, kamu bawa pulanglah kambingmu. Walaupun kamu kasih itu tidak ikhlas, karena saya sudah mengutus 3 orang utusan, kamu tolak semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecewa. Akhirnya pulanglah sahabat dengan kurmanya, dengan kambingnya, karena Rasul sudah tidak mau menerima. Beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, kambing semua itu pada mulai sakit. Sakit, mati banyak. Sahabat pun stres dan sahabat pun meninggal. Ini kisah singkat mengingatkan kepada kita betapa banyak kehidupan manusia yang hidupnya mewah, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiranya harta yang ia miliki itu untuk dia dan dia berusaha sendiri, tapi itu ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya kepada yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 mengatakan, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Mengapa kita harus percaya yang gaib? Karena Allah tidak kelihatan. Cerita neraka, cerita surga, kita tidak pernah masuk nggak pernah lihat kehidupan di neraka, tidak pernah lihat kehidupan surga. Itu namanya gaib. Wa yuqimuna shalah, kita mengingat salat, itu perintah Allah. Sahabat tadi dalam ceritanya lupa salat, akibat diberikannya banyaknya hartanya sudah lupa salat. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu lagi yang kita ingat. Setelah kita sholat, kita harus mengeluarkan rezeki yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di keluar rezeki yang diberikan Allah, ini yang sahabat ini tidak tunaikan. Makanya inilah pelajaran bagi kita. Jangankan cerita sahabat, sampai sekarang pun tahu Pak, Bu, Ibu, Bapak mungkin tahu kehidupan di sekitar lingkungan kita saja. Hanya orang yang kehidupannya mewah, setelah mewah lupa daratan. Kepingin tambah mewah, kepingin tambah mewah terus. Akhirnya apa? Allah cabut itu nikmat, sekarang tidak punya apa-apa. Betul apa tidak? Adakah tidak orang seperti itu? Tadinya kaya raya, sekarang kosong sama sekali. Ada enggak? Itu berarti percaya Allah cabut kenikmatan. Dari orang yang melarat kembali ke melarat lagi. Kenapa? Dia tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah mengingat perintah Allah. Ini yang kita harus percaya, bahwa itu memang jangan kita terlalu yakin apa yang kita miliki. Jika Allah ingin mencabut harta yang kita miliki, pasti dia akan cabut. Kita tidak bisa membanggakan apa yang telah kita miliki. Ingat kewajiban kita. Yang gaib, percaya dengan adanya Allah walaupun kita tidak pernah ketemu. Kemudian mendirikan sholat, itu adalah tugas kita. Setelah kita sholat, menunaikan sholat kita, membayar sholat kita. Itu
yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 tadi. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah sahabat ini sangat memberikan pelajaran kepada generasi-generasi yang akan datang. Dari zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, kemudian akhir dunia ini yang harus kita pelajari dan tanamkan dalam pikiran kita bahwa apa yang Allah berikan kita itu semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Tentunya sahabat akan ditanya setelah dia meninggal, pertama, dari mana kau dapatkan hartanya? Yang kedua, kemana kau belanjakan hartamu? Apakah ada kesisipan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali? Karena kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.